Alhamdulillah, alladzi tahhara quluba asfiyaihi min amradiha faja'alaha quluban tatahayya li mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala. Wa salatullahi wa salamuhu ala afdali man 'allamana li tadhhiril qulubi wa tasfiyatihi habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana min hubbid dunya wa min an-nifaq wa min al-hasadi wal haqdi wa min jami'il amrad al-qalbiyyati. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala tathhiri qulubina wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana hsyurna ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfir dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub. Allahumma ya rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Pengajian rutin setiap malam Selasa, Senin malam Selasa. Semoga kita tetap menjadi ahli majlis ilmu mulai detik ini hingga dicabut nyawa kita, dan kelak kita dibangkitkan oleh Allah bersama ahli ilmu. Kita akan melanjutkan apa yang pernah kita mulai, yaitu pembahasan tentang bagaimana kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan membersihkan hati kita, dan sebelum pertemuan ini kami atau kita pernah bersama-sama mendengar tentang kemuliaan akhlak, dan nilai kita adalah di akhlak yang mulia. Yang akhlak itu adalah zahir dan batin, dan perilaku zahir itu tidak lain adalah terjemahan dari apa yang ada di hati seorang hamba. Maka hakikat akhlak itu ada di dalam hati, bersihnya hati dari bermacam-macam penyakitnya. Dan itu adalah muqaddimah untuk pembicaraan tentang bagaimana kita membersihkan hati. Jika ada orang begitu peduli untuk menjaga jasadnya, kalau ia sakit kepala, ia langsung meminum tablet anti sakit kepala. Dia flu pun begitu, kalau gatal pun mencari salep untuk gatal. Itu adalah orang yang cerdas, karena memang jasadnya tidak boleh dihinggapi penyakit. Akan tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu hati. Jika ternyata kita membiarkan hati kita digerogoti oleh penyakitnya, maka itu adalah sebodoh-bodoh manusia. Dan memang benar ada orang bodoh urusan jasad. Dia tidak mengerti kulitnya itu terkena bakteri, maka dibiarkan saja. Maka dimaklumi dia membiarkan karena ia bodoh. Dimaklumi akan tapi bukan disanjung. Dia akan dikatakan, kenapa kamu tidak bertanya kepada orang lain atau dokter agar mengatakan penyakitmu itu bahaya atau tidak. Ternyata penyakit itu penyakit yang mematikan. Maka biarpun dia dimaklumi,
tapi dia tetap dianggap sebagai orang yang bodoh karena tidak mau bertanya tentang penyakit kulitnya. Begitu juga urusan penyakit hati. Tidak ada orang mengatakan saya tidak mau tahu kalau itu penyakit hati. Kalau orang mengatakan aku tidak tahu kalau itu penyakit hati, maka akan dikatakan kamu adalah bodoh. Kenapa tidak tanya dan belajar untuk tahu bagaimana penyakit hati? Maka kita harus tahu bagaimana penyakit hati itu, seperti apa penyakit hati, dan bagaimana penyakit hati itu akan mengena atau menjangkit hati kita. Tapi sebelum kita merinci satu persatu penyakit hati, kita akan berbicara tentang dari mana munculnya penyakit hati itu. Sebab yang paling penting yang harus kita ketahui, kenapa muncul kedengkian, kenapa muncul dendam, kenapa muncul riya, kenapa muncul kesombongan. Itu adalah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Kalau sudah hal ini diketahui, maka nanti akan mudah kita untuk menyelesaikan penyakit-penyakit setelahnya. Sebab kalau kita gambarkan dalam sebuah aliran sungai, ada aliran sungai, di mata airnya itu ada bangkai busuk. Lalu kita menemukan di parit yang melewati depan rumah kita memang busuk. Orang cerdas tidak hanya membersihkan yang ada di depan parit depan rumahnya. Memang parit yang ada di depan rumahnya baunya busuk. Ternyata ada orang yang hanya membersihkan paritnya saja, sementara aliran air, mata airnya sana tidak dibersihkan. Maka parit ini bersih sesaat, setelah itu datang lagi kiriman air dari atas, baunya tetap busuk. Karena apa? Karena sumbernya ini belum dibersihkan. Jadi maka sumber ini harus kita cari dulu, bagaimana agar penyakit hati nanti baru kita bersihkan. Jadi kita tutup misalnya, kalau dalam sebuah kamar ruangan kita ingin bersihkan, jangan buru-buru membersihkan dulu, kecuali misalnya di luar banyak debu. Debu ini bakal mengotori kamar kita. Kalau kita ingin membersihkan kamar kita, tentunya sebelum kita bersihkan, tolong jendela-jendelanya ditutup. Tempat-tempat yang terbuka kita tutup, baru setelah itu dibersihkan. Kalau kita hanya membersihkan di dalam, jendelanya masih dibuka, ketahuilah kita membersihkan di dalam, sebentar lagi juga debu itu akan masuk lagi. Maka inilah yang harus kita cari, apa yang menjadikan penyakit hati itu menjadi subur. Nah, ini yang harus kita hadirkan terlebih dahulu, baru nanti sisa-sisanya itu harus kita bersihkan penyakit-penyakit ini. Dalam sebuah riwayat, memang riwayat ini para ahli hadis berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini memang tidak sahih. Akan tapi makna dari riwayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Riwayat ini berbunyi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia adalah kepalanya segala bentuk kesalahan. Jadi kalau kepalanya sudah dipangkas, nanti kesalahan-kesalahan itu akan mati. Jadi kalau kita cermati semua penyakit hati yang akan kita bicarakan nanti, munculnya dari kecintaan seorang hamba kepada dunia. Kenapa dia sombong? Sombong dengan apa? Kenapa dia ngedengki? Ngedengki apa sih? Kenapa dia ngedendam? Karena apa? Semua dari penyakit-penyakit hati yang akan kita bicarakan nanti, ternyata sumbernya adalah dari yang namanya cinta kepada dunia. Cuman kita harus tahu apa sih yang dimaksud cinta dunia, dan dunia itu apa? Cinta dunia dan dunia itu apa? Kalau orang, apakah semua orang yang memiliki dunia dan memegang dunia, memiliki dunia, mengumpul dunia, langsung dia tergolong orang yang hubbud dunia, mencintai dunia? Al-Qur'annya. Dunia, apa yang dimaksud dengan dunia? Dan bagaimana orang itu dikatakan dia mencintai dunia? Mencintai dunia berbeda dengan orang yang mengumpulkan dunia. Jadi syarat orang disebut dia mencintai dunia itu adalah yang pertama, satu, keterikatan hatinya dengan dunia.
Yang kedua adalah setelah hatinya terikat dengan dunia, yang kedua dia akan menjadikan semua anggota tubuhnya ini berkhidmah kepada apa yang menjadi keterikatan hatinya. Jadi tubuhnya ini akan menjadikan budak untuk mengejar sesuatu yang diangan-angan atau diinginkan oleh hatinya. Jadi baru ini nak ngebut dunia, biarpun tidak dapat, biarpun orang itu fakir, tidak punya duit, tapi keterikatan hatinya kepada urusan dunia, kemudian dia berusaha untuk menjadikan anggota tubuhnya ini budak untuk memenuhi keinginan hatinya yang merindukan dunia tersebut, maka itu adalah hakikat hubbud dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an, "Man kana yuridul ajilata", barang siapa yang menginginkan dunia, ajjalna lahu, akan kami berikan untuknya fiha, di dunia, ma nasya. Ini Allah akan memberikan orang yang menginginkan dunia, menginginkan bukan mencari. Jadi kalimat yang disebut oleh Allah, man kana yuridu, barang siapa yang menginginkan, menghendaki dunia, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman nurid, bagi orang yang aku kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian aku berikan kepadanya itu jahannam. Allah akan berikan kepada orang tersebut jahannam. Menginginkan dunia, madmuman matsura. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia, maka menginginkan dia, tidak disebut mencari dunia, berangan-angan dunia, pikirannya dunia, menginginkan dunia, maka itu akan diberi oleh Allah. Dan di saat diberi pun ternyata bukan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin memasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa man arada al-akhirata, barang siapa menginginkan akhirat, wa sa'alaha, berusaha di dunia, bekerja di dunia, tapi pekerjaan di dunia ini untuk akhirat, karena dia masih di dunia, bekerja di dunia untuk menuju akhirat, wa huwa mu'min, dia adalah orang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, itulah orang yang bakal mendapatkan balasan dari Allah. Allah berterima kasih dengan orang tersebut, dan makna terima kasih Allah itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 18 dan 19, mohon ditinjau kembali nanti. Nah ini, jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya yang dimaksud dengan hubbud dunia itu adalah orang yang menginginkan dunia, hatinya itu terikat dengan dunia. Kemudian setelah itu dia akan menjadikan anggota tubuhnya, semua aktivitasnya itu adalah demi memenuhi apa yang diinginkan oleh hatinya, maka itu adalah orang yang dihinakan di neraka jahanam. Tapi berbeda dengan orang yang menginginkan akhirat. Biarpun dia berusaha di dunia ini mencari uang, mencari rezeki, mencari dunia, tapi yang diinginkan adalah akhirat. Basa'a, ini saat dia berusaha di dunia, tapi untuk laha, untuk akhiratnya, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kaidah untuk memahami makna hubbud dunia, yaitu keinginan yang ada di dalam hati kita. Jadi bukan banyaknya duit di tangan seseorang, bukan, tetapi kita ilu. Jadi alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berbangga-bangga dengan harta. Yang berbangga bukan orang berduit saja, orang melarat tapi pikirannya khayalannya tinggi. Kerja capek mulai pagi, siang malam, pagi siang malam, sholat hilang. Sudah fakir, melarat, sengsara dia, tapi pikirannya dunia, dunia, dunia. Jadi melalaikan dia, berbangga dengan dunia. Maksudnya bangga itu tidak harus dia memiliki, tapi dia menganggap bahwasanya dunia itu benar-benar ada artinya bagi kehidupannya. Ini yang harus kita perhatikan. Yurid, man kana yuridul ajilata, menginginkan dunia. Di dalam kehidupan kita, kesehari-harian kita butuh 3 hal. Makanan untuk makanan yang kita makan, baju yang kita kenakan, rumah untuk tempat tinggal.
Urusan transportasi itu tambahan. Ada orang beli mobil untuk kerja cari makan, itu ujung-ujungnya 3 poin yang kita cari. Jadi selebihnya itu tidak. Jadi hakikat yang kita butuhkan ini adalah 3 hal. Untuk kita makan, pakaian untuk menutup aurat kita, tempat tinggal untuk kita terhindar dari panas matahari dan guyuran hujan. Ini saja sebetulnya hakikat yang kita butuhkan daripada dunia ini. Selebihnya tidak. Kalau orang menyadari ini semua, cuman semua dari kebutuhan ini berkembang. Yang namanya makanan berkembang, mulai dari yang penting perut ini isi menjadi yang penting enak pun macam-macam. Apalagi masyarakat kita Indonesia itu makanannya, judul makanannya itu banyak. Setiap hari kita makan yang berbeda itu tidak habis, kita sudah mati duluan. Ya. Begitu macam-macamnya. Kalau tidak soto, bakso, tidak bakso, nanti nasi jamblang, nasi jamblang, donjang, coba ada sama. Ini tidak habis-habisnya. Terus berkembang makanan. Baju pun begitu. Bermacam-macam baju. Rumah pun begitu. Dan untuk mewujudkan ini, rumah pun ternyata tidak cukup. Berbangga dengan satu rumah, menjadi 2 rumah, dan seterusnya. Dan sarana untuk mewujudkan itu semua berkembang. Mulai dari yang sangat sederhana, bercocok tanam. Sehingga membuat sebuah perusahaan kecil-kecilan menjadi perusahaan gede. Bangun rumah pun kan biasanya cukup sederhana di kampung dengan gotong royong. Akhirnya menjadi dengan melalui pemborong, kemudian dan sebagainya menjadi besar. Semuanya akan berkembang. Ini adalah urusan dunia dan terus semacam itu berkembang. Nah, tidak yang menjadikan orang hina bukan itu semua. Bukan bajunya mewah atau tidak mewah, akan tapi hatinya itu bagaimana di saat dia menyikapi dunianya itu. Nah, karena cara pandangnya seseorang terhadap dunia yang salah, yaitu menginginkan dunia, maka muncul perbedaan nilai manusia itu adalah karena dunia, dan ini salah. Nah, itu hakikat hubbud dunia. Bagaimana cara pandang kita? Mungkin kita suatu saat melihat orang pakai baju merek ini, produk Mesir, produk Prancis. Oh, bagus produk sana. Baju ini produk Amerika. Mobil produk ini. Nah inilah baru keterikatan kepada dunia ada, karena yang dipikirkan adalah hanya kebanggaan. Sehingga dikatakan hakikat orang zuhud, tidak cinta dunia itu bagaimana? Apakah orang pakai baju jombang-jamping? Oh, bukan. Apakah pakai baju robek? Bukan. Hakikatnya adalah jika bagi orang tersebut tidak ada beda baju yang bermerek dan tidak bermerek. HP yang mahal atau murah sama, karena yang penting aku bisa telepon, selesai. Pakai mobil apa sama, nah itu hakikat orang tidak hubbud dunia. Biarpun sesaat mohon maaf pakai Mercy, tapi ternyata pakai mobil buntut pun dia juga nyaman. Tidak ada perubahan di dalam dirinya, dan di dalam menilai orang pun sama. Jadi tidak perlu kita terkagum, oh siapa itu yang pakai mobil mewah itu ya, yang pakai baju A. Nah kalau dia masih punya penilaian semacam itu, nah itulah hakikat hubbud dunia ada di dalam dirinya. Maknanya apa? Pengagungan kepada dunia. Karena apa? Nilai seseorang adalah dengan dunia, padahal menilai seseorang bukan dengan dunianya. Pangkat, lihat, namanya sama Pak A, tapi setelah jadi pejabat kenapa kita beda memperlakukan dia? Karena dia punya jabatan. Nah ini hubbud dunia, karena pangkat nanti kita sebutkan itu bagian daripada dunia. Nah ini keterikatan kita dengan dunia itulah yang menjadikan kita hina dan akan menjadikan kita masuk neraka. Bukan semata-mata karena cinta dunia. Kalau orang sudah membanggakan dunia itu nanti, maka ketahuilah muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Nah kalau sudah muncul penyakit yang banyak, penyakit-penyakit hati, maka akan terjadilah sifat-sifat buruk, busuk pada diri kita, menjadi seorang pendengki, pendendam, sombong, riak, semuanya. Maka itulah yang menghantarkan orang untuk hina di dalam neraka jahanam. Maka hakikat hubbud dunia itulah yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana kita untuk menghindar daripada hubbud dunia? Semua kita belajar. Semua kita belajar untuk ilmu ini. Bagaimana kita untuk tidak mencintai dunia dengan menjernihkan niat dan hati kita. Senantiasa kita hadirkan kesadaran bahwasanya saya itu untuk apa cari duit. Saya kerja siang malam untuk apa? Karena apa ini? Kalau saya mencari duit hanya untuk dunia, ataukah alangkah rendahnya saya? Ini makna niat.
Innamal a'malu binniyat, niat yang benar. Saya bekerja siang malam kalau hanya untuk membangun rumah, sederhana, rendah, remeh. Belum tentu rumah itu aku tempati, bisa saja rumah selesai, selamatan, besoknya mati. Dan mungkin yang semacam itu. Baju yang mewah, harta yang kita miliki. Ketahuilah wahai kaum muslimin, ahli iman, harta yang anda miliki tidak akan anda bawa mati. Bahkan disebutkan dalam fikih Islami, kalau ada seorang punya gigi emas lalu mati, gigi itu boleh dicabut oleh ahli warisnya karena dia tidak punya hak membawa harta itu ke dalam kuburnya. Apa yang perlu kita banggakan dari dunia ini jika ternyata dunia ini bukan untuk akhirat? Tapi tadi disebutkan, wa man aradal akhirata, menginginkan akhirat, biarpun dia bekerja di dunia, usaha di dunia, tapi selalu berpikir untuk akhirat, maka ini orang yang akan selamat. Dan itu yang akan mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ayo kita merenung. Kita tuh bekerja siang malam. Ngaji pun barangkali cuma seminggu sekali. Itu pun kadang tidak masuk. Misal, ini kita renungi. Jangan-jangan saya ini salah cari dunia itu apa? Alangkah rendahnya kalau aku harus mencari dunia hanya untuk dunia yang tempatnya tadi apa? Neraka jahanam telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang yang dicukupi di dunia tapi selamat, kita jadikan dunia ini sebagai kendaraan wasilah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benahi terus dan itu perlu kita koreksi. Hubbu dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah kepalanya segala bentuk kesalahan. Kalau sudah kepalanya dipenggal itu mati kesalahan. Dari sinilah terjadi perang dunia hanya rebutan rempah. Kenapa kakak adik itu berantem melulu sampai tidak tegur sapa bertahun-tahun? Warisan. Kenapa anaknya kiai dua-duanya itu nggak akur? Rebutan santri. Apalagi? Coba dicari semua kejahatan yang ada ini adalah karena urusan dunia itu. Coba kalau sudah dipangkas hubud dunia ini, tidak ada ustaz dengan ustaz saling mendengki. Ustaz sama ustaz saling mendengki kenapa? Karena yang satu lebih masyhur, yang satu tidak. Yang satu pondoknya gede, yang satu tidak. Jadi ini semua karena urusan dunia inilah akan menjadikan muncul kedengkian, dendam dan sebagainya. Pedagang dengan pedagang mendengki, pejabat dengan pejabat musuhan, gesek-gesekan terus. Tidak ada ujungnya kecuali sampai masuk neraka jahanam baru mereka diam, nggak bisa ngomong lagi karena harus pasrah dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak ingin sampai masuk neraka baru menyesal. Sekarang ayo siapapun kita, nah ini dunia ini kuncinya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kalau kita sudah menjadikan impian kita adalah dunia, kita akan mencari dunia untuk dunia, tidak peduli dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami yang mencari dunia karena Allah, lihat, di dalam mencari dunia dia akan berpikir. Bohong jika orang mencari ridho Allah, ternyata dia mencari nafkah dengan nafkah yang haram. Bohong. Kamu cari apa? Cari ridho Allah. Kenapa kamu kerja yang haram? Untuk sholat, tidak diterima. Bohong. Karena di saat kita bekerja, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk tanda bahwasanya dia mencari dunia untuk dunia, kalau dia mencari dunia dengan cara yang haram. Mencari dunia untuk dunia. Yang mencari dunia dengan cara yang halal saja belum tentu karena Allah dan dia masih sengsara. Bagaimana kalau mencari dunia dengan cara yang haram? Mustahil dia mencari dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mencari dunia dengan cara yang halal, kadang niatnya busuk. Saya juga bisa kalau cuma buat rumah mewah begini. Coba ntar lagi tahun depan kita nabung. Kerja yang benar halal, tapi tujuannya jelek. Tapi kalau sudah tujuannya jelek, pasti akan menghantarkan kepada kehinaan. Itu sudah pasti. Tujuannya jelek. Maka kalaupun tujuan baik sekalipun, kalau dicari dengan cara yang jelek, tidak akan sampai kepada tujuan. Pasti menunjukkan bohongnya tujuan tersebut. Kalau orang, pernah kita gambarkan, membangun masjid, menggerakkan perampok, tolong rampok orang-orang kaya yang ada di Cirebon ini agar masjid kita cepat selesai. Berhasil, semalam dapat ratusan miliar, dapat puluhan miliar, beres. Agam tapi tanya, kita bangun masjid untuk apa? Masuk surga. Mungkinkah kita masuk surga dengan zalim kepada orang? Tidak mungkin, bohong. Jadi kalau orang ingin mencari keselamatan di hadapan Allah, tentu di dalam mencari dunia dia adalah dengan cara yang hati-hati, dengan cara yang benar. Nah, kalau sudah hubud dunia nanti kita pahami bahwasanya ini adalah busuk dan mengerikan, hati-hati Anda dengan pekerjaan Anda. Makanya termasuk, lihat, kalau ada orang
ingin mencari ilmu, mohon maaf, ilmu agama sekalipun, hati-hati kalau ternyata tujuannya adalah dunia. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Muqaddimah Bidayatul Hidayah, ada orang yang sangat hina dan hina. Lihat, mencari ilmu akhirat tapi tujuannya adalah dunia. Ini adalah pendusta yang paling hebat. Allah. Ilmu akhirat, ngaji, hafalan, tapi ternyata ilmu dunia, ilmu akhiratnya ini hanya sebagai tunggangan untuk mendapatkan kemuliaan di dunia. Pengen jadi orang yang diagungkan di dunia, dimuliakan di dunia, itu adalah pendusta, dan dia tempatnya adalah paling hinanya, tempatnya itu di neraka jahanam. Lihat urusan dunia, urusan akhirat. Dunia, coba, pekerjaannya pekerjaan akhirat, tapi ternyata yang ada di dalam hatinya adalah yuridud dunia. Biarpun dengan amal akhirat, yuridud dunia, dia menginginkan yuridul ajilata, menginginkan dunia, biarpun dengan amal akhirat akan dihinakan. Sholat, Allah, datang ke masjid, niatnya dunia. Datang ke masjid rajin, pengen dipilih jadi ketua RT. Datang ke masjid, cari jodoh, pengajian, dunia. Jangan dianggap remeh nanti. Jadi itu tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita bersihkan ini dunia. Pembutuhnya sampai urusan-urusan yang sangat jelas tentang pekerjaan. Orang pengen mengambil ilmu kedokteran. Tadi kalau ilmu agama, mencari ilmu agama tujuannya jahat, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang benar dengan ilmu umum yang telah ditekuninya, fakultas kedokteran, ekonomi, bagus, untuk memenuhi fardu kifayah, kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang dokter. Dokter yang bagaimana? Yang dicintai oleh Allah. Betul niatmu? Engkau ingin jadi dokter, ingin diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, benar. Itu adalah niat yang benar. Tapi buktikan niat yang benar dengan cara menjalani tugasmu mencari ilmu dengan cara yang benar. Tapi kalau dijalani dengan nyogok, coba jujur, ingin apa? Kalau memang tujuanmu karena Allah, pasti Anda akan rela meninggalkan tugas itu demi ridho Allah. Bukan Anda paksakan saya harus masuk di tempat itu biarpun dengan menjadikan Allah murka. Pasti bohong itu usahanya. Jadi pasti di saat dia melakukan satu tindakan, satu amalan, dia akan selalu menjaga bagaimana Allah ridho kepadanya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Maka langkah-langkah kita di dalam bekerja, yang kerja kecil, besar, kerja gaji kecil, gaji gede sama. Jangan menganggap, saya gaji kecil tuh, butuhnya model apa? Belum tentu. Angan-angannya, angan-angannya selangit. Naudzubillah, sudah fakir, angannya selangit. Hina tuh. Di dunia nggak dapat apa-apa, di akhirat luar biasa, mengerikan. Begitu juga orang yang punya duit, sombong dengan hartanya, itu nanti akan muncul kesombongan. Jadi dunia menjadikan penilaian bagi orang tersebut. Nah, inilah yang sebagai mukaddimah nanti kita akan bicara tentang penyakit-penyakit hati yang disebabkan karena hubbud dunya. Nah, hubbud dunya ini diperangi dengan istilah zuhud. Ilmu zuhud. Zuhud itu laisa zuhdu alla tamlika syai'a wa innama zuhdu alla yamlikaka syai'u. Bukan zuhud itu berarti kamu tidak boleh punya apa-apa, tetapi bagaimana agar engkau tidak dimiliki oleh apa-apa. Jadi ada memerdekakan hati kita dari budak dunia ini. Memerdekakan hati kita dari budak dunia hanya karena Allah. Sehingga kalau ada seruan azan itu pasti lebih kita dengar daripada Pak mau beli Pak. Azan dulu. Seruan azan akan lebih diutamakan daripada telepon. Yuk kita meeting merencanakan proyek terbesar di Cirebon. Ketahuilah rezeki tidak akan lari kemana. Kalau sudah jatahnya Anda, biarpun ada orang 1000, 1.000.000 orang menghalangi, tidak akan bisa. Maka menujulah kepada zat yang bakal membagi rezeki. Jangan Anda menuju manusia yang malah merebut rezeki, merebut jatah, merebut dunia. Karena manusia dengan manusia urusan dunia. Lihat, dunia dengan dunia tidak ada ujungnya. Nah, ini kita perlu belajar, dan nanti insya Allah satu persatu kita akan mencoba meneliti kenapa hati kita kok menjadi pendengki. Pasti ujung-ujungnya adalah ini. Nah, orang zuhud tadi sudah kita sebutkan. Cirinya orang zuhud itu bukan bajunya compang-camping, tetapi kalau orang sudah bisa menyamakan penilaian antara baju mewah dengan tidak mewah, itulah hakikat zuhud. Tidak usah repot-repot. Orang mungkin mendefinisikan zuhud adalah aku harus benci dunia, tidak punya dunia. Oh bukan.
Sesaat Anda pakai baju yang harganya 200.000, besok Anda pakai baju yang 15.000, yang penting tutup aurat, sungkan atau tidak? Kalau Anda pakai baju bagus, besok pakai baju merobek, coba beda atau tidak? Kalau baju robek sambil ditutup begini, ketahuilah Anda masih membedakan baju bagus dan baju yang robek. Berarti itu hubud dunia masih ada. Pakai motor saja masih milih-milih. Masa saya pakai begitu? Ya nggak pantas dong. Masa ustaz pakai jubah, pakai sepeda motor nih? Sudah pakai jubah harus pakai mobil dong. Lepas jubahmu pakai sepeda engkol kalau gitu. Nah, jadi ini ternyata bukan ukurannya adalah ukuran orang pakai baju compang-camping, bukan. Nah, ini membedakan. Ini diri kita. Terus yang datang kepada kita, kita perhatikan. Yang datang pakai mobil mewah, ahlan wa sahlan, wa marhaba, Pak Haji. Tapi giliran pakai sepeda engkol, ntar dulu sibuk, nggak ada waktu. Kalau orang kaya punya waktu, kalau orang fakir nggak punya waktu. Ini menunjukkan bahasanya penilaian kita adalah dari bentuk dunia. Ketahuilah, biarpun kita fakir, kita ternyata hubud dunia. Biarpun nggak punya apa-apa, hubud dunia. Karena penilaian seseorang terhadap orang lain, ukurannya adalah dunia. Dan inilah menjadikan segala macam penyakit hati akan muncul. Lihat, kalau orang sudah memberikan penilaian kepada seseorang dengan penilaian seperti itu, lihat, kalau melihat orang yang sama-sama dengan dia mempunyai keberhasilan lebih, kok bisa ya dia dapat duit begitu? Muncul kedengkian. Kok lebih hebat? Marah ya. Terus muncullah penyakit-penyakit hati. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bicarakan satu demi satu penyakit hati. Intinya yang harus kita hadirkan saat ini, ayo merenungi langkah-langkah kita. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang hubud dunia. Bukan berarti kalung itu harus dilepas semuanya. Bukan. Tanyakan berapa infak yang sudah Anda berikan untuk menjaga kalung itu. Apakah kalung itu Anda bangga-banggakan ya? Sampai kadang-kadang perlu tambahan imitasi, asli imitasi. Iya ada. Kalungnya 6 asli, 4 imitasi. Biar kalau pengantin, kalau caranya keronceng kedengaran. Kalau pengantin, assalamualaikum, keluar semuanya. Berarti kebanggaan kita di urusan dunia. Atau pakai bajunya baju Samarinda, baju BHS, capnya taruh bawah belakang ya. Coba berani tidak dilipat capnya taruh di atas ya, biar nggak kelihatan orang ya. Jangan-jangan kebanggaan kita itu hanya dilihat capnya. Jadi perlu koreksi, tidak usah koreksi orang lain aja yang pakai Samarinda pakai baju laru. Mau merek apa tuh? Enggak, mau merek sudahlah aja, biasakan dengan. Kalau kita mati nanti mereknya sama kapan? Kok ribut kita urusan begitu? Ya. Selesai. Jadi coba, nah ini kita mengoreksi diri kita sendiri, kok merasa gengsi, nggak enak, HP jadul, nggak enak, HP gede malu kalau pakai HP yang harga 4 juta, assalamualaikum, kalau HP, assalamualaikum, gimana kabarnya? Hubud dunia. Nah itu udah usah nilai orang lain, sudahlah pulang. Pokoknya kalau kita nilai orang lain, justru kita adalah sudah masuk pada penyakit yang lain yang akan kita bahas nanti. Jadi kita pulang koreksi diri kita sendiri, masihkah kita bagian daripada hubud dunia? Kalau ini belum kita pangkas, susah nanti kita bersihkan penyakit hati yang akan kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Ini saja, kita akan lanjutkan bacaan kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, yang semoga ini hikamnya pas ada sangkut pautnya dengan yang kita bicarakan. Al-Hikmah Ats-Tsaniyah wal Khamsun. Al-Hikmah Ats-Tsaniyah wal Khamsuna, hikmah yang ke-52. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin il anqal. Innama awrada 'alaika al-warida litakuna bihi 'alaihi warida. Awrada 'alaika al-warida liyastalimaka minal aghyari wa yuharriraka min riqqil athari.
awrada 'alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fada'i syuhudika. Maknanya adalah innama awrada 'alaikal warida, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, awrada mendatangkan, 'alaika kepadamu, al-warid. Warid. Warid itu apa? Warid itu adalah sesuatu yang sifatnya maknawi, Rabbani, pemberian Allah tentang kemuliaan hati. Rindunya seseorang kepada kebaikan yang ada di dalam hati diberikan oleh Allah, itulah waridah. Warid. Jadi warid itu adalah bisa saja dimaknai ilham kebaikan atau hubbul khair, cinta kepada kebaikan yang tiba-tiba dititipkan oleh Allah kepada hati seseorang. Itu berarti Allah memilih Anda litakuna bihi, supaya engkau dengan pemberian maknawi, pemberian dari Allah di hatimu itu, alaihi, kepada Allah, waridan, kamu bisa sampai kepada Allah. Awrada 'alaikal warida, Allah memberikan kepadamu cinta kebaikan di dalam hati tadi, ilham yang baik di dalam hatimu, ilmu yang baik, ilmu maknawi, laduni, ilmu maknawi, bukan ilmu akal. Hati rindu kepada kebaikan, Allah memberikan kepada hatimu kerinduan kepada kebaikan, liyastalimaka minal aghyari, untuk menarikmu, mengambilmu, minal aghyari, daripada kecintaan dunia. Wa yuharriraka, untuk membebaskanmu, min riqqil athari, dari perbudaan athar, ini makhluk-makhluk Allah. Awrada 'alaikal warida, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu warid, kebaikan di dalam hati, kerinduan kepada kebaikan, liyukhrijaka, untuk mengeluarkan kamu, untuk mengeluarkanmu, min sijni wujudika, dari penjara wujudmu, ila fada'i syuhudika, menuju fada' ini adalah bisa kita maknai kalau ada bumi, fada', satu tempat tinggi yang tanpa ada pembatas, tanpa ada penghalang, fada', apa ya, ruangan yang bebas, syuhudika, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makna harfiah daripada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, bisa kita maknai secara umum seperti ini. Dari apa yang kita bicarakan tadi, kayak hubbud dunya, begitu sebaliknya benci kepada dunia, ternyata itu semata-mata juga pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua kita tadi kan hanya bicara dengan akal. Kita hanya bicara dengan akal, hubbud dunya jelek, hina, dan sebagainya. Ternyata tidak semua orang oleh Allah diberi kebencian kepada dunia. Biarpun dia ngerti ilmu hubbud dunya, baca Ihya Ulumuddin bolak-balik 10 kali, ternyata menjadi ustadz yang mendengki. Ada ustadz yang cinta dunia, bisa. Dan bisa saja kita ngomong semacam ini kalau tidak memohon kepada Allah, kalau tidak dipilih oleh Allah. Biarpun kita berbicara tentang hubbud dunya sehari 10 kali, maka bisa saja hubbud dunya tetap bercokol di dalam hati kita. Nah, bagaimana kalau begitu? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita mempelajari ilmunya tadi secara zahir, akal kita paham, hubbud dunya itu seperti itu. Maka sembari kita memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada hubbud dunya. Seperti doa yang dibaca oleh para salafus saleh, ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku, dan jangan kau jadikan dunia di hatiku. Jadikan dunia di tanganku, jangan kau jadikan dunia di hatiku. Nah, jadi kita memohon kepada Allah. Nah, setelah permohonan kita kepada Allah, dan kadang tanpa memohon, Allah sudah memberikan seseorang itu hubbud, benci kepada dunia, rindu kepada kebaikan, maka nilai atau perasaan, rasa
yang ada di dalam hati seseorang tentang kerinduan kepada kebaikan, yang seperti yang pernah Anda rasakan, tiba-tiba kok saya pengen ngaji, pengen bangun malam, menyesali dosa. Itu adalah waridat, pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi, rabbani, bukan akal. Akal nggak paham kadang-kadang. Ibu bebel ngaji enggak, tapi kerinduannya kepada kebaikan ada banyak. Seorang pendidikannya umum, tapi rindu kepada sholat ada. Nyantri bertahun-tahun, nggak pernah peduli urusan gitu, banyak. Jadi urusannya adalah urusan hati yang sudah dipilih oleh Allah, diberi oleh Allah, namanya waridat. Waridat itu adalah pengetahuan yang sifatnya maknawi, hati. Kayak tadi kita gambar seperti hubbul khair, cinta kepada kebaikan, rindu kepada kebaikan, yaitu diberikan oleh Allah ke dalam hati seseorang, maka dengan itulah Allah akan menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diberi oleh Allah hati yang baik, hati yang rindu kepada kebaikan. Tujuannya apa? Litakuna bihi alaihi waridan. Karena Allah menginginkan kamu mulia sampai kepada Allah, maka Allah pilih hatimu, diberi ilham yang baik, sehingga dengan hatimu yang baik itulah engkau akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang baik itu secara otomatis hati yang tidak hubud dunia. Memang semua dari apa yang kita bicarakan nanti, mulai dari membersihkan kesombongan, dengki, ternyata ujung-ujungnya tetap sampai kita mengetahui ilmunya. Jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku minta kepadamu ya Allah dari penakut, pelit, kibir, semuanya ada diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita minta perlindungan dari Allah dari bermacam-macam penyakit hati, karena memang tidak cukup kita mempelajari ilmu penyakit hati itu hanya dengan akal kita. Banyak orang menulis tentang ilmu penyakit hati, tetapi tidak tersentuh hatinya karena tidak pernah meresapi dan menghayati, dan bukan dia pengen bersih hatinya karena dia hanya pengen pandai berbicara tentang penyakit hati. Nah itu aurada alaikal warida liyastalimaka minal aghyar. Allah memberikan kepadamu kebersihan hati tadi untuk liyastalimaka minal aghyari. Nah ini Allah yang mengangkat. Liyastalimaka, yastalim itu menerima, mengambilmu minal aghyari, daripada engkau ini tertipu oleh dunia. Allah pilih kita. Yang memilih adalah Allah. Tiba-tiba seseorang, Masya Allah, dunia baginya benar-benar sebagai wasilah untuk menuju kebaikan. Diberi oleh Allah kekayaan, tapi sedekah kok kayak gampang ya. Ada orang kaya raya miliaran, sedekah 100.000 mikir tuh, capek nih, 100.000 saya sudah nyumbang masjid. Bu, tolong loh ya, kalau ada permintaan sumbangan dari masjid, bilang kita sudah nyumbang 100.000 loh ya. Sudah pesan sama semua keluarganya, kalau ada permintaan lagi, katakan kalau kita sudah nyumbang. Ini loh ya kwitansinya, 100.000. Ada orang yang nyumbang miliaran tanpa ada merasa berat, karena apa? Hatinya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang namanya dunia tidak ngikat hatinya, tidak nempel, tidak nyantol di hatinya, sehingga kalau sudah begitu anggota tubuhnya bebas di dalam beraktivitas, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memilih hati kita, memberikan kepada hati kita rindu kepada kebaikan, ilham kepada kebaikan, karena ingin menjauhkan kita daripada rindu cinta kepada dunia tersebut. Wa yuharriruka min riqil athari, dan agar engkau terbebas dari diperbudak dunia. Allah, diperbudak dunia itu capek, benar. Diperbudak dunia itu capek, siang malam kerja. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita kadang-kadang memang akal itu sadar sesaat, tapi hawa nafsu yang menjadikan kita tuh nggak sadar. Siang hari capek, setelah capek nyimpennya capek, habis itu nanti mau dikembangkan lagi, kembangkan lagi nih. Punya rumah satu saja, punya toko satu saja, Masya Allah capeknya. Toko 2, toko 3, wah luar biasa, semakin capek. Karena apa? Yang dicari adalah urusan dunia. Tapi kalau orang nyantai, saya punya satu toko, alhamdulillah, tapi dengan satu toko ini saya bisa cukup, bisa nyantuni fakir miskin, yatim piatu, bangun masjid dan sebagainya. Ya semoga dapat toko 2. Kalau nggak dapat, nggak ngoyo, nggak perlu sampai minjem ke tempat yang haram. Lihat, ada kan untuk gedekan tokonya minjem ke tempat yang haram? Ini pasti niatnya salah. Biarpun alasannya apa?
ya kalau saya nanti ini menjelang hari raya atau apa, kalau saya barang dagangannya banyak nggak ada, nanti kasihan orang-orang di kampung ngambil ke tempat saya nggak ada. Jadi terpaksa saya harus minjem ke tempat yang haram untuk menyiapkan barang dagangan. Jadi siapapun yang datang nanti bisa ngambil, bayarnya kan nanti setelah hari raya kan. Berarti saya nolong. Wah, hebat bener niatnya. Seolah-olah begini, sudahlah Pak, biarpun saya masuk neraka nggak apa-apa, yang penting sampean berhasil. Ada nih. Kadang-kadang ada orang yang tertipu, pengen menolong fakir miskin. Kasihan itu fakir miskin di kampung itu, harus kita tolong. Akhirnya apa? Dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram. Baik meminjam dengan cara yang haram atau apa aja. Kasihan itu. Kayak hebat bener ya. Wahai kaum muslimin, ketahuilah, kalau Allah memberikan kemiskinan kepada seseorang itu bukan karena Allah tidak mampu memberi makan kepada mereka. Jangan sok jadi pahlawan. Kalau ada orang fakir di sekeliling kita itu karena Allah pengen ngangkat yang mau memberi, bukan karena Allah tidak bisa memberi makan kepada dia. Kurang ajar bener nih. Kasihan tuh ya, harus akhirnya ngambil yang haram, dari renten, dari ini kasihkan. Kenapa? Kasihan, dia nggak bisa makan, Allah nggak mampu memberi makan ke dia. Hah? Bukan, wahai kaum muslimin, Allah bukan tidak mampu memberi makan kepada fakir itu, bukan. Tapi karena Allah ingin mengangkat orang-orang kaya dengan munculnya orang fakir itu. Bukan karena Allah tidak mampu. Makanya nggak perlu kita membantu orang dengan cara yang haram. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau Anda membantu tetangga Anda dengan cara yang haram, pasti yang Anda inginkan hubbud dunya. Apa itu? Sanjungan, ibu ini baik benar, Masya Allah. Ibu ini benar baik, dermawan, bantu. Tapi dengan cara yang haram, seolah-olah di hadapan Allah dapat apa-apa, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Hubbud dunya. Akhirnya dia, perbuatannya itu adalah menjadi budak urusan dunia itu. Maka Allah memberikan kepada hamba yang dipilih, sehingga dia itu nggak senang dengan yang demikian. Kalau saya tidak mampu bantu fakir miskin, ya sudah, jangan dipaksain. Kan kasihan tanggung jawab. Tanggung jawab bagi yang mampu, Pak. Yang nggak mampu, ya sudah. Memangnya zakat diwajibkan bagi orang barat? Tidak. Sama menyentuh di fakir miskin bagi orang yang punya duit. Yang nggak punya duit, ya sudah. Yang punya duit, kalau nggak ngasih fakir miskin, berarti dia pengen melarat. Itu. Selesai. Mau apa? Nggak usah kok jadi pahlawan. Wah, saya harus berjuang karena di belakang saya harus yatim piatu. Saya harus targetnya tahun ini saya harus memberi 1000 yatim piatu. Tahun depan 2000 yatim piatu. Kalau niatmu benar, pasti engkau akan menjalani itu semua dengan cara yang benar. Jika ternyata engkau lakukan dengan cara yang salah, ketahuilah niatmu bukan benar. Pasti di balik itu semua ada yang engkau inginkan selain Allah. Mungkin sanjungan atau yang lainnya. Atau karena persaingan dengan tempat orang lain yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi pasti bukan urusan akhirat, karena urusan dunia lagi-lagi. Arada alaikal warida, Allah memberikan kepadamu cinta kepada kebaikan, warid tadi, rindu kepada kebaikan, ilham yang baik, liyukhrijaka min sijni wujudika, agar engkau keluar dari menganggap kepentingan dirimu, ila fadha'i syuhudika, menganggap yang penting adalah bagaimana engkau sampai kepada Allah. Jadi jangan sampai akunya yang muncul, sehingga tidak peduli lagi urusan Allah. Aku atau urusan Allah, wujudak, engkau ada dan Allah ada. Mana yang harus aku utamakan, Allah atau aku? Nah ini, maka ini ilham. Kadang-kadang seorang ilham kebaikan atau rindu kepada kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, menjadikan seorang hamba ini, Masya Allah, urusan pribadinya yang penting ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ya dunianya tadi, saya mencari dunia bukan untuk diri saya sendiri, tapi bukan untuk diri saya di dunia, tapi untuk keselamatan saya di akhirat nanti. Syuhud yang disaksikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dirinya. Tapi kalau sudah yang dilihat dirinya Allah tertutup, maka itu adalah orang yang tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hakikat orang yang berpenyakit hati. Karena apa? Dunia telah mengelabuinya, dunia telah menutupnya daripada kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah daripada Ibn Athaillah As-Sakandari yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga menjadikan kita benar-benar semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang tanpa susah payah
kita berusaha, tiba-tiba kita tidak cinta kepada dunia, dan Allah menjadikan kita rindu kepada akhirat. Kemudian juga semoga Allah menjadikan harta itu adalah di tangan kita, dan jangan sampai di hati kita. Dan semoga Allah memudahkan urusan dunia kita sebagai bekal di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.